kondisi-kondisi ini kalau bicara soal kita mau speak up dengan manajemen untuk membantu katakanlah employee menolong sebagai mereka untuk lebih merasa comfy, nyaman dengan culture-nya yang ada di company, itu agak sedikit gimana gigit jari gitu Mbak Rifa ya. Gimana, sorry? Agak gigit jari gitu ya. Oh, gigit jari. Iya, kenapa tuh? Jadi kira-kira ada nggak ya tips and triknya gitu supaya again kita bisa jadi orang yang benar-benar tepat guna dan berdaya buat teman-teman employee, karena sebetulnya kita juga nggak pengen bikin teman-teman employee jadi susah oleh karena kita sendiri juga sejujurnya disusahin sama user sih itu. Nah, Rifa ini kan sebagai enggak hanya praktisi HR tapi juga sudah jadi CEO, artinya kan sudah punya helikopter view dari kedua side sih sebetulnya Mbak Rifa. Mohon dibantu ya Mbak advice-nya. Thank you. Ini aku koreksi sedikit, aku sebenarnya nggak punya pengalaman di HR, tapi aku cuma kerja very closely with HR gitu ya. Jadi aku yang empower tim HR supaya tim HR bantuin aku untuk mencapai goals-nya aku sih sebenarnya gitu ya. Mostly biasanya di financial control sih. Kayak gitu. Nah, kalau caranya ini cara yang aku lakukan juga sama tadi aku udah cerita juga kan di awal aku mulai berkarir di company, kan awalnya auditor ya. Ketika aku mulai berkarir di company itu kok finance ini cuma kayak kasir gitu kan, disuruh bayar-bayar aja kayak nagih-nagih utang, nagih-nagih piutang gitu kan, cuma kayak gitu aja gitu. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya tuh mulai dari hal-hal yang kecil dulu gitu kan. Saya mulai lakukan hal yang kecil, menolong mereka dalam hal yang kecil dulu. Misalnya apa? Mereka hal yang sepele kayak mereka ngerasa kok reimbursement di sini lama banget sih finance bayarnya gitu. Oh ya udah, emang berapa lama? 1 bulan? Oh iya 1 bulan kelamaan. Saya ambil hati mereka dengan hal-hal yang seperti itu dulu gitu kan. Baru nanti saya pelan-pelan masuk ke hal yang lebih strategis. Yang second step yang saya lakukan waktu itu, saya bikin perbandingan performance-nya mereka, perusahaan itu dengan perusahaannya kompetitor. Kalian sadar nggak bahwa kompetitor kalian punya financial metrics yang jauh lebih strong daripada kalian? Nah, ketika mereka sadar gitu kan, merasa tertampar, saya masuk dengan solusinya. Nah, kalau kalian pengen lebih baik dari mereka, gimana kalau kita coba melakukan A, B, C, D gitu kan. Itu langkah kedua saya mulai masuk tuh dari situ sih. Jadi bikin diri kita sendiri tuh jadi penting buat orang lain gitu kan. Nah, terus ketika mereka udah mulai kewalahan mengikuti pace saya sebagai orang finance, mereka nggak ngerti apa sih bedanya working capital dengan capital gitu kan, apa bedanya omset dengan net profit kayak gitu. Nah, akhirnya saya bikin training finance untuk semua orang-orang di company itu gitu, untuk semua manajer di situ. Nah, ketika mereka mulai kenal saya, mereka mulai merasakan dapat manfaat dari saya, mereka tuh jadi lebih terbuka gitu. Tiap kali ada isu apa, mereka tuh selalu nanya ke saya, dari yang tadinya saya jarang ikut meeting, jadi saya ikut meeting terus kayak gitu kan. Awalnya masuk ke gitu sih, masuk ke hal-hal yang kecil dulu aja yang mereka tuh yang buat mereka nggak nyaman sebagai user, kita tanya dulu ke mereka apa. Misalkan mereka ngerasa kok di HR ngerekrut 1 orang bisa sampai 6 bulan gitu. Itu aku pernah beneran by the way rekrut 1 orang sampai 6 bulan gitu kan. Kita bereskan di sesuatu yang udah keahlian kita dulu nih. Nanti kalau kita udah on the same boat dengan mereka, baru pelan-pelan tawarkan hal yang lain yang bisa kita lakukan buat mereka juga gitu. Secara garis besar sih kayak gitu, Ibu. Oke. Ada lagi? Cukup, thank you Mbak Rifa. Thank you. Ada yang mau tanya lagi? Wah, ini Pak Bawonya kemana nih? Moderatornya hilang. Halo Ibu. Halo, sorry. Saya lupa, Gimana, Pak? Ada menyalakan ini saya. mic ya. Jadi, sorry. Ada satu pertanyaan dari Ibu Siska Pasaribu. Beliau mungkin di sini adalah seorang HR. Jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya saya bisa masuk ke setiap departemen, diterima oleh karyawan dari lain departemen, sementara kita sebagai HR seringkali dipandang hanya seorang yang menegakkan disiplin kehadiran, memberikan SP, surat peringatan, yang mana itu tidak disukai karyawan. Jadi kelihatan di sini ada dikotomi. Jadi di satu sisi HR pengen blending, ingin masuk menjadi satu dengan karyawan, tapi
di satu sisi ada pandangan negatif terhadap HR. Betul. Ini bagaimana? Ini pertanyaan dari Bu Siska Pasaribu. Oke. Ini sebenarnya jawabannya akan agak mirip dengan jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya adalah nggak ada salahnya kita tanya dulu sama mereka gitu ya. Apa sih yang kalian nggak suka dari saya gitu loh. Apa sih yang menurut kalian departemen saya tuh bisa improve gitu kan. Nah, kalau contohnya soal absen. Sebenarnya menurut saya absen tuh nggak perlu. Kalau nggak di Gojek itu kita nggak punya mesin absen. Tapi company-nya maju kan. Gitu kan. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang sudah lama dilakukan dan kita nggak pernah evaluasi lagi apakah itu hal yang benar gitu. Coba deh kita duduk sama karyawan. Misalnya mereka telat kenapa ngambil raport anaknya dulu gitu kan. Nah, anaknya sakit ya udah sih biarin aja gitu kan. Yang penting apa? Jangan ngukur dari mereka datang jam berapanya, tapi kontribusi mereka tuh apa gitu. Itu kan tadi contohnya ya masalah menegakkan absen gitu kan ya. Itu sih. Jadi kita bisa mulai dari situ. Sebenarnya peraturan-peraturan yang kita tegakkan selama ini itu sebetulnya perlu atau enggak gitu. Bisa mulai dari situ. Kita harus berani dulu nih untuk dikritik gitu kan. Kalau memang itu sesuatu yang ada salahnya di kita gitu ya, kita yang perbaiki. Tapi kalau memang kesalahannya adalah mereka yang tidak mau memahami, kita bantu mereka memahami kenapa peraturan itu penting gitu. Jadi kasih mereka understanding of why gitu, why they have to do that, kenapa mereka harus comply gitu kan. Impact-nya ke mereka tuh apa? Jangan hanya impact-nya ke perusahaan, jangan hanya impact-nya ke kita sebagai HR, tapi impact-nya ke mereka juga tuh apa gitu loh. Kalau misalkan kalau kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa kita tuh sebenarnya bermanfaat untuk mereka, suka nggak suka tuh udah nggak jadi relevan lagi sih sebenarnya. Kayak orang yang akhirnya datang minta tolong ke saya tuh nggak selalu orang yang suka sama saya gitu. Orang yang minta tolong ke tim saya, ke anak-anak saya, belum tentu mereka suka sama anak-anak saya sebenarnya gitu kan. Karena kan finance juga sama ya, kayak debt cop gitu kan ya kalau di kantor gitu kan. Budget orang dipotong-potongin kayak gitu kan. Tapi akhirnya kita bisa kasih pemahaman bahwa tanpa budget yang sehat, company kita tuh nggak bisa survive gitu. Kayak kita tunjukin financial modelingnya seperti apa gitu. Sehingga akhirnya orang bukannya takut budgetnya kita potong, mereka malah datang ke kita, oke, gimana caranya bikin yang budget yang financially healthy. Akhirnya bisa bikin budgetnya bareng-bareng. Itu kan contoh di divisi saya ya, di divisi keuangan gitu. Tapi bisa juga diimplementasikan di HR gitu. Duduk bareng nih sama mereka gitu. Kira-kira masalahnya apa dan kita cari solusinya sama-sama gitu. Ketika mereka akhirnya ngelihat kita tuh bisa kasih feedback yang mereka nggak pernah pikirkan sebelumnya gitu, suka nggak suka ya udah urusan belakangan, yang penting kita bikin hidup mereka tuh lebih mudah gitu. Iya betul, setuju sekali Bu Rifa. Jadi memang kita harus bisa mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu itu kadang-kadang harus dijelaskan why. Yes. Why? Jadi kadang-kadang bukan hanya ini juga saya kemarin ngobrol dengan salah seorang pakar guru leadership juga. Beliau juga mengingatkan lagi kepada saya bahwa kadang-kadang kita bicara kepada anak buah kita, sering kita sampaikan what to do, apa segala macam. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Tetapi kadang-kadang kita lupa menjelaskan why we have to do that. Kenapa sih kamu harus ambil extra mile? Kenapa sih kamu harus melakukan sesuatu yang butuh pemikiran lebih atau inovatif, kreatif, sehingga ketika mereka tahu why-nya di belakangnya, mereka akan tergerak dengan sendirinya dan secara proaktif begitu. Jadi secara tim kita maju secara bersama-sama begitu ya. Bukan si pimpinan bukan capek sendirian gitu. Oke. Sorry, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Rama. Oke, Pak Rama, silakan Pak Rama. Oke, selamat malam Bu Rita. Malam. Terima kasih materinya. Sebelum saya bertanya, saya ingin berbagi informasi sedikit terkait background-nya. Saya itu teknik mesin. Saya bergabung di HR itu sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, saya ditugaskan oleh manajemen itu untuk memimpin generasi-generasi baru atau generasi milenial kita bilang sekarang yang akan menjadi penerus daripada perusahaan. Nah, setelah saya masuk ke dalam proses bisnis di HR ini, saya kan tahu mesin dan proses yang ada di produksi itu tahu semualah intinya gitu. Sudah familiar lah ya. Jadi ya familiar. Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, saya lah yang ditugaskan. Kalau orang HR bilang tuh bagiannya PD Bu ya, people development. Betul. Nah, saya sepakat dengan Ibu tadi bilang
kita harus bisa menguasai semua lini. Tapi permasalahannya ketika corporate culture yang tidak lengket di dalam jiwa karyawan, ini menjadi masalah besar. Jadi kendalanya adalah ketika kita ingin belajar misalnya saya nanya ke orang bagian sistem HRIS yang menggunakan Power Plus dan lain-lain. Nah, ketika kita mau belajar, buat apa? Untuk apa? Posisinya mereka takut tergantikan. Lalu ketika saya rekrut orang yang baru yang untuk menggantikan orang yang lama, yang sudah puluhan tahun ada di perusahaan itu, kendala terbesar adalah itu juga. Mereka takut ngajari sama yang anggota yang baru-baru ini, karena mereka tahu mereka bakalan digantikan. Ini adalah kendala terbesar dari perusahaan yang sekarang saya jalani. Makanya gimana cara melengketkan lah, jadi gitu ya. Melengketkan corporate culture ke dalam masing-masing jiwa karyawan, karena cukup banyak dan mereka memang semuanya rata-rata takut tergantikan. Intinya itu. Sulit bagi kita untuk masuk. Adakah trik-trik yang bisa Ibu share ke saya untuk melakukan penerapan di perusahaan saya? Terima kasih. Ini kebetulan saya dulu pernah ada di jadi kan sebelum Lazada itu saya kerja di Niro Keramik kan ya waktu itu. Itu tuh satu-satunya perusahaan manufaktur venture company yang saya pernah kerja ya. Waktu itu tuh sama, di situ tuh kondisinya orang-orang yang jadi rekan kerja saya, bahkan bawahan saya itu tuh ada yang usianya udah 50 tahun ke atas gitu. Manajer divisi lain juga sama, usia mereka itu udah 30, 40, 50, sedangkan waktu itu saya 25 tahun aja belum gitu kan. Nah, waktu itu tuh saya satu-satunya manajer yang menurut mereka tuh bau kencur, lebih susah lagi buat saya blend in di sana gitu kan. Pertama isunya sama seperti yang tadi Bapak sampaikan, yang kedua masalah usia saya juga waktu itu. Jadi double nih problemnya gitu kan. Dan akhirnya pendekatan saya yang saya belajar, saya pertama kali belajar dari atasan saya bahwa orang Indonesia itu senang dikasih personal touch gitu. Dia bilang, saya kan orangnya judes gitu kan, nggak suka basa-basi, straight to the point gitu. Dia bilang, cara kamu itu nggak akan masuk di sini. Dia bilang kayak gitu, kamu harus touch personal life mereka dulu. Akhirnya apa? Akhirnya saya belajar topik-topik soal melahirkan, topik-topik soal bayi, topik-topik soal anak-anak. Saya masuk lewat situ, Pak. Akhirnya saya tuh masuk ke pendekatannya adalah, walaupun memang benar kita tidak boleh berusaha membuat diri kita disukai oleh semua orang, tapi itu adalah pintu masuk yang tepat gitu loh. Akhirnya waktu itu saya menempatkan diri saya sebagai teman dulu gitu. Saya bikin mereka nyaman dulu, nanya, Bapak anaknya udah kelas berapa, kayak gitu kan. Oh sekarang kuliah di mana, jurusan apa gitu. Terus nanti selintas-selintas saya kasih feedback, oh sebaiknya kalau mau kuliah di BINUS aja Pak, kalau dia pengen jadi engineer, kayak gitu-gitu loh. Saya kasih sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan kerjaan gitu. Saya tuh pintu masuk saya waktu itu dari situ gitu. Nanti setelah mereka udah mulai comfortable untuk ngomong sama saya, baru saya tingkatkan lagi ke masalah pekerjaan gitu. Baru saya nggak dengan cara langsung nanya kenapa kamu melakukan begini begitu, karena kan mereka ketika ditanya ini kenapa begini kenapa begitu, ternyata mereka tuh tersinggung gitu, mereka tuh merasa dikritik gitu. Jadi waktu itu akhirnya pendekatan saya adalah saya share sama dia tujuan saya itu apa yang ingin saya lakukan dan apa benefitnya untuk mereka gitu. Saya bilang, Pak, saya punya ide nih Pak, kalau kita lakuin ini gitu, kita tuh proses audit lebih gampang, nggak usah lagi tuh lembur sampai jam 12 malam tiap kali kita audit. Mereka suka banget karena mereka itu kan family person ya, pengen cepat pulang ketemu keluarganya gitu. Dengan saya tawarin itu aja, mereka langsung nerima saya gitu. Oh iya juga ya gitu. Ya benar, baru sejak saya pegang mereka di situ, saya kunci mereka di situ, baru saya punya keleluasan untuk nanya, kenapa sih sekarang nih SOP-nya seperti ini gitu. Tolong dong jelasin sekarang current prosesnya seperti apa. Mereka nggak lagi melihat saya sebagai ancaman karena mereka tahu kalau saya berhasil melakukan apa yang ingin saya lakukan, itu keuntungannya ada di mereka juga gitu. Karena ini adalah human psychology. Ini psikolog saya pernah bilang gitu. Saya sesekali ketemu psikolog by the way. Jadi psikolog saya pernah bilang, most people itu tidak suka dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui gitu. People hate the unknown gitu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi pastiin ketika kita mendekati orang lain itu tahu motif kita nih apa gitu. Mereka ngerasa takut digantikan karena mereka nggak tahu bahwa bukan itu motif kita gitu kan. Itu dulu sih. Jadi
masuk dari pendekatan personal, lalu jelaskan goals kita apa dan apa yang bisa mereka dapatkan dari tercapainya goals itu, baru nanti kalau mereka udah lebih kooperatif, kita kerja bareng deh sama-sama. Kalau memang ada proses yang salah, sama-sama dibenahi. Kita hargai idenya mereka. Menurut Bapak, supaya proses ini lebih efisien, apa sih yang harus kita perbaiki gitu kan? Atau kalau kita mau belajar dari orang lain, mereka akan lebih terbuka untuk jelasin gitu. Ya exchange aja gitu kan. Kayak dulu nih, saya tuh sering banget nih belajar sama tim engineer waktu masuk dari ke Lazada ya. Saya tuh nggak ngerti sama bahasanya orang-orang tech, back end, front end, SQL, apalah itu Tableau, saya tuh nggak ngerti semua gitu kan. Akhirnya saya tawarkan sama mereka exchange, lu mau nggak gue ajarin soal financial planning, tapi lu ajarin gue soal istilah-istilah ini, gue nggak ngerti semuanya kayak gitu. Jadi harus ada simbiosis mutualisme gitu, dan people ketika mereka tahu motif kita apa dan apa yang bisa mereka dapatkan gitu ya, take and give gitu kan, itu akan lebih terbuka sih Pak. Tapi memang ada orang yang susah banget, itu ada banget gitu, tapi sebenarnya nggak sebanyak itu kok. Ketika kita sudah coba melakukan langkah-langkah tadi itu, saya merasakan banget manfaatnya. Dari 10 orang sulit, nanti at the end yang gagal saya taklukkan paling 1 orang doang gitu. 9-nya udah bisa lebih lunak sama sayanya juga gitu, bisa jadi teman kerja yang oke gitu. Dan mereka juga waktu itu nggak nyepelein lagi umur saya yang masih bocah gitu loh. Ya, saya paham maksud Ibu, tapi bukan maksud saya itu bukan di diri saya. Kalau di diri saya itu orang proses dan orang pabrik dan dari pihak mekanik, pokoknya seluruh perusahaan tuh lah, itu udah kenal banget sama saya. Itu nggak ada masalahnya di saya. Tapi yang masalahnya itu adalah di anak milenial yang sedang saya didik untuk menggantikan mereka. Karena tipe anak milenial zaman sekarang, lu siapa? Gue keluar deh, kan gitu. Gue pinter banget nih. Nah, kalau untuk knowledge mereka oke. Afeksinya ini yang perlu diperbaiki. Kalau psikomotoriknya mungkin mereka sangat oke dalam proses pengerjaannya gitu. Apa yang mereka lakukan. Tapi afeksinya dengan untuk menyatukan secara teamwork, nah ini yang sangat sulit. Kalau karena ini, perbedaan umur yang terlalu jauh. Ya, betul. Itu dia kalau ini, Terima kasih. Ini kalau gitu, ini kan dari sudut pandang si milenialnya ya. Berarti kan, ya dari sudut pandang milenialnya. Iya betul. Gini, kalau saya sebagai milenial, benar Bu. Betul. Nah, kalau untuk yang dealing with milenial, itu apa masukan yang saya bisa kasih ke orang-orang milenial ini supaya mereka bisa merubah mindset mereka? Gini, jadi kalau kita perhatiin ya, milenial itu seperti yang tadi saya sebutkan di awal, mereka itu senang punya purpose, termasuk saya juga milenialnya, saya itu senang punya purpose, dan saya itu senang saya akan lebih respect sama orang yang bisa saya jadikan role model. Tapi masalahnya gini, bukan berarti Bapak nggak jadi role model, tapi kitanya ini kurang impress mereka dulu gitu. Dan saya tuh sangat ngerasain banget ya, kan malah anak-anak yang di bawah saya juga kan sama ya Pak, milenial, bahkan generasi yang di bawahnya lagi yang udah lahir tahun 94, 93 gitu kan. Nah, mereka itu memang kalau saya lihat mereka itu senang mereka tuh akan lebih nurut sama orang yang bikin mereka tuh bukan sekedar role model tapi ngefans Pak. Mereka tuh senang gitu loh. Kalau mereka udah misalkan ngefans sama atasannya atau sama coachnya gitu, mereka tuh akan lebih nurut dengan apa yang mereka bilangin gitu. Itulah sebabnya akhirnya coba deh dikasih di gimana ya, kayak mereka itu benar-benar orang itu harus walk the talk gitu. Jadi benar-benar harus kita mulai dari sesuatu yang memang obviously kita tuh sudah kuasai dengan baik gitu. Supaya mereka melihat, oh ya emang nih orang tuh nggak cuma ngomongnya doang, dia tuh memang jago di situ gitu. Dan again, bikin mereka, ini mirip juga sama tadi jawabannya, bikin mereka tuh ngerasa bahwa apa yang kita lakukan itu untuk kepentingannya mereka gitu, bukan untuk kepentingannya kita juga gitu sih. Tapi memang kuncinya untuk dealing with milenial, coba deh jadi idolanya mereka. Once kita berhasil menempatkan diri sebagai orang yang inspire mereka itu gampang sekali dinavigate-nya gitu. Ketika kita bilang, you have a problem with your attitude, mereka nggak less defensive gitu loh. Dan mereka itu kan so much about reward, and makanya kan kalau akhir-akhir ini untuk milenial tuh muncul istilah carrot and stick kan, ya. Itu sebenarnya konsep yang saya nggak terlalu suka, tapi sama itu emang efektif gitu kan. Carrot itu artinya adalah kita memancing mereka dengan insentif, padahal kalau stick ya itu punishment, kalau mereka nakal dipukul gitu kan. Itu for some people managers it works gitu kan, kalau misalkan berbagai cara
udah dicoba, dikasih insentif, dikasih penjelasan why we do this, why we do that gitu kan, udah dijelasin ini itu mereka masih nggak berhasil, memang harus ada efek jera sih. Jadi itu juga pernah dulu saya lakukan. Ada satu anak milenial, dia milenial 90-an, kalau saya milenial 80-an. Dia itu pinter, tapi ketika ditegur sama atasannya dia nggak suka, dia malah pulang gitu kan. Dia malah pulang gitu. Ya udah akhirnya saya tengahin, saya bilang kalau kamu lakukan ini, nah kenapa kamu ngelakuin itu, kamu sadar nggak itu salah kayak gitu kan. Ya akhirnya ketika berbagai upaya untuk membimbing dia nggak bisa, ya udah kita punish dia gitu ya, SP nggak apa-apa, that's fine gitu. Jadi supaya akhirnya teman-teman dia juga ketika ingin mengulang perilaku yang sama, mereka berpikir 2 kali gitu, jangan bikin orang lain put so much effort, tapi mereka tuh tetap nggak mau ketemu di tengah gitu. Jadi coba tawarkan win-win solution, dan kalau mereka nggak menyambut baik niat baik kita, ya kasih stick gitu sih, carrot and stick lah. Oke. Bu Rifa. Mau nanya dong? Ya. Oh, ya? Mau nanya dong, Pak? Mau nanya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Pak Samosir, silakan, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Jadi pertanyaan terakhir nih. Mbak Bu Rifa ya, Bu Rifa. Ya, kalau kita sebagai HR ya, yang menangani kepegawaian personil seluruhnya itu ya. Nah, kita kan dituntut bukan saja hanya administrasinya saja ya. Ya, betul. Tapi bagaimana HR bisa menjadi tadi yang disampaikan oleh Bu Rifa tadi sebagai bisnis partner, betul. Ya bahkan bisa juga menjadi agen perubahan seperti itu ya. Yes. Nah, ada nggak satu seperti ini? Kita mau HR itu untuk memenuhi atau mencapai goalnya perusahaan ya, targetnya perusahaan. Terus cara mengelolanya ke bawah seperti apa, ke karyawan seperti apa, kan seperti itu. Nah, kalau di umumnya kita kesulitan gini, Bu Rifa. Kami kesulitan seperti ini. Di karyawan di hampir semua ya. Khususnya di level bawah lah, dari mulai bawah gitu, yang penggerak operasi paling bawah perusahaan, mereka hanya melihat untuk kebutuhan fisiknya saja, kebutuhan rasa amannya saja, seperti yang kalau kita pelajarin teori Maslow itu kan ada fisik, rasa aman, merasa dicintai, terus penghargaan, yang paling tinggi aktualisasi diri. Nah, sementara kalau umpamanya perusahaan menuntut bahwa kita itu harus lebih dari tahun kemarin, tahun ini, bahkan tahun yang akan datang seperti itu. Ya, namun kalau umpamanya kita lihat di dalam kenyataannya, karyawan-karyawan yang ada di sini hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya aja atau rasa amannya saja. Sehingga yang mereka targetkan hanya uang. Itulah terjadi lembur, namun biaya tinggi seperti itu. Ya. Nah, tuntutan perusahaan tidak tercapai. Nah, kami mau mencoba piramidanya Maslow itu, teori Maslow itu kami balik. Ya, artinya aktualisasi diri deh. Seperti itu. Karena memang yang dibutuhkan oleh milenial juga seperti itu. Dia bukan hanya sekedar gaji atau apa, tetapi aktualisasi diri. Mereka setelah beraktualisasi diri, apakah dapat penghargaan di perusahaan ini? Ya kan? Kalau umpamanya dapat penghargaan, mungkin dia lanjut. Bahkan dia lebih ini lagi. Seperti itu. Nah, ini yang mau kami terapkan seperti itu. Nah, ada nggak ya pengalaman dari Bu Rifa? Apa dampak negatif positifnya kalau umpamanya itu yang kami terapkan? Mungkin itu Bu Rifa. Terima kasih. Oke. Kalau dampak positifnya itu memang efektif Pak untuk employee retention generasi milenial ya. Karena mereka itu, dan gini, kita ngasih reward itu belum tentu harus gajinya gede, bonusnya gede loh. Reward can be a lot of things gitu kan. Kayak generasi saya ini, ketika mereka kan apa-apa di-upload ke sosmed kan ya. Kita semua tahu gitu, anak milenial kayak gitu. Mereka tuh
kompetisi sekedar employee of the month aja, itu tuh mereka bangga banget gitu, mereka dapat sertifikat employee of the month diupload ke sosmed gitu kan. Atau kayak contoh yang tadi yang saya bilang, satu negara dipilih 3 orang untuk ikut bisnis akademi kayak gitu kan. Itu kan sebetulnya dari segi gaji uang yang masuk ke rekening mereka sebenarnya nggak ada gitu kan. Mereka tuh cuma dikasih kayak sekolah gratis aja gitu, tapi itu tuh bener-bener bikin mereka stay. Itu sebenarnya efektif banget gitu, tuh bikin mereka bangga, wah gue ini beda sama yang lain gitu kan. Nah, cuman memang sisi negatifnya pasti ada ya Pak, karena kan setiap keputusan ada plus minusnya. Ini memang jadi bad effect-nya adalah justru untuk orang-orang yang nggak dapat itu gitu sih. Itu yang kita harus mitigate nih. Ketika ada kompetisi, yang menang iya bisa bertahan. Nah, nanti yang kalahnya nih gimana gitu. Cara kita motivate mereka itu nih, orang-orang yang nggak dapat itu yang harus kita kontrol juga, bahwa kita harus tekankan juga ke mereka. Saya juga selalu bilang sama tim saya gitu, kalau misalkan kalian bulan ini belum jadi employee of the month, ya nggak apa-apa gitu kan, masih ada bulan-bulan depannya gitu. Dan itu tuh it makes them feel better gitu. Kalau sekarang kalian belum terpilih ikut akademi itu, ya nggak apa-apa. Coba kalian belajar dari teman kalian yang dapat reward itu gitu kan. Apa sih yang mereka melakukan, apa sih yang mereka lakukan lebih baik daripada kamu sampai mereka bisa dapetin itu gitu. Dan itu tuh berhasil sih bikin mereka, nggak semuanya lah ya, orang yang tetap nggak suka ya tetap ada gitu kan. Nggak ada 100% perfect decision, tapi kalau memang targetnya adalah milenial, aktualisasi diri ini memang benar-benar cara yang efektif. Dan malah saya nggak setuju untuk reward yang dikit-dikit pakai uang sih. Harus lebih kreatif daripada itu sih. Jadi bikin sesuatu kompetisi yang orang ketika memenangkan kompetisi itu bikin mereka tuh ngerasa bangga gitu loh. Mereka tuh sekedar dipilih jadi panitia nih Pak ya. Misalkan ada company outing gitu ya. Coba deh panitia outingnya tuh jangan cuma dari HRD aja gitu. Pilih 1 dari 2 dari finance, 2 dari siapa gitu. Terus bilang sama mereka, kalian tuh kita pilih jadi panitia karena kalian tuh orangnya proaktif gitu. Senang dipuji-puji emang anak-anak milenial itu gitu kan. Tapi harus stay true gitu ya. Harus kita muji memang karena mereka pantas dipuji gitu. Dan ketika mereka nakal ya tadi carrot and stick gitu kan. Kalau misalnya mereka melakukan sesuatu yang negatif ya kasih tahu juga terus terang gitu. Jadi jangan cuma ngasih tahu yang manis-manisnya aja. Yang pahit-pahitnya juga kasih tahu sama mereka gitu. Tapi kalau memang programnya self-actualization, so far sih ya, saya pun ketika kerja di perusahaan yang memberikan saya itu saya juga paling betah sih. Saya stay paling lama di Lazada karena saya merasa Lazada yang paling ngasih saya self-actualization itu sih. Oke, Bu Rifa, terima kasih sekali teman-teman juga pertanyaannya. Teman-teman, terima kasih untuk masukannya. Mungkin karena waktu yang juga membatasi kita, jadi apabila ini nanti dari feedback teman-teman ini sangat tinggi animonya untuk Bu Rifa mungkin nanti sebagai pembicara lagi nanti di beberapa sesi selanjutnya, nanti kita bisa atur lagi kok. Ini Bu Rifa dengan senang hati ya bisa diundang lagi. Karena inilah luar biasanya. Jadi kita dari HR ini juga mendapat insight dari sisi bisnis, karena Bu Rifa juga memang mengalami sendiri sebagai dari sisi finance, dari sisi CEO begitu ya. Baik teman-teman, mohon maaf sekali lagi kalau nggak semua pertanyaan bisa kita tampung malam hari ini dan bisa dijawab karena kasihan. Ini memang Bu Rifa udah maraton dari siang begitu ya. Jadi kita juga harus nanti kita pasti ada sesi selanjutnya. Bahwa teman-teman yang memang permintaannya tinggi terhadap Bu Rifa sebagai teman dari sisi bisnis nih, kita bisa discuss, bisa masuk ke nanti kita bisa atur lagi. Dan sekali lagi Bu Rifa, ada juga tadi sekali lagi pertanyaan masuk ke WA saya. Tolong dong dikasih petunjuk itu bukunya Bu Rifa itu dibeli di Gramedia kah atau di mana? Ataukah ada bentuknya e-book kah atau gimana gitu? Mungkin bisa dikasih tahu. Untuk Gramedia saat ini belum ada karena kan mall juga lagi sepi kan, lagi tutup. Jadi kalau untuk pembelian buku bisa lewat Tokopedia dan Shopee dulu, ya itu untuk buku fisik. Terus untuk e-booknya ada di Google Play. Oh, di Google Play. Tinggal ketik aja judul buku saya kok jadi lupa sendiri. The Little Handbook for Big Career. The Little Handbook for Big Career. Ketik itu aja nanti langsung keluar kok. Iya, luar biasa. Ini para HR ini kita harus baca ya buku ini karena ya jangan baca buku hanya mengenai teknik compensation benefits, mengenai training, operations. Jadi kita harus tahu dari sisi bisnis. Terima kasih sekali Bu Rifa sekali lagi untuk waktunya.
Sama-sama, Luar terima biasa. kasih semuanya. Apresiasi juga dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa teman-teman pada kesempatan yang lain. Dan kami atas nama WA Group Wiki HR mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rifa untuk kesempatan malam hari ini. Oh ya. Jadi kalau memang teman-teman di sini punya impian yang besar, ingin jadi CEO, ingin jadi entrepreneur di bidang kuliner atau bidang apapun, ya nggak apa-apa gitu. Jangan malu untuk mengakui bahwa kita tuh punya mimpi sebesar itu. Harus pede bahwa jika orang lain bisa, kita juga bisa. Apalagi menurut saya ya pekerjaan itu yang paling susah bukan teknikalnya gitu kan. Financial analysis itu bisa dipelajari, yang susah adalah manage orangnya gitu. Karena kalau kalian udah menguasai itu, kalian tuh sebenarnya sudah menguasai 70% of the